kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kalimat yang utama untuk khatib sampaikan dari mimbar Jumat adalah mari kita senantiasa saling mengingatkan, saling menasehati di dalam bab ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Takwa tidak saja menjadikan kita di dunia hidup adem ayem, tentram, adil, damai, juga takwa menghantarkan kita kepada keselamatan di akhirat nanti. Itulah takwa, itulah sebaik-baiknya bekal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ukhuwah Islamiyah, sebuah istilah yang sering kita dengar. Ukhuwah artinya persaudaraan Islamiyah, Islam. Persaudaraan Islam maksudnya persaudaraan yang didasarkan atas kesamaan agama, sama-sama bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ukhuwah Islamiyah, dia bukan tradisi suatu bangsa. Ukhuwah Islamiyah, dia bukan warisan leluhur. Ukhuwah Islamiyah, dia bukan taklid mengekor budaya suatu negara tertentu. Tidak. Tapi ukhuwah Islamiyah itu tasyri' rabbani, syariat langsung dari Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, agama Islam, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin sesama mereka itu bersaudara. Jadi tasyri' rabbani, syariat langsung dari Allah. Ukhuwah Islamiyah di dalam Islam kedudukannya sangat tinggi sekali. Bagaimana tidak? Ukhuwah Islamiyah itu konsekuensi dari al-wala dan al-bara. Al-wala cinta, loyalitas, al-bara benci, putus ikatan hati yang merupakan pengejawentahan dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sangat tinggi sekali. Itu yang pertama. Ukhuwah Islamiyah, coba kita lihat bagaimana tidak tinggi kedudukannya di dalam keseharian kita, berbicara, berbincang-bincang, ngobrol, dialog dan seterusnya. Kata Allah, gak ada yang baik. Gak ada yang baik. Yang baik hanya 3. Salah satunya adalah mendamaikan pihak yang bertikai. Artinya ukhuwah Islamiyah. Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada baiknya pembicaraan, perbincangan sesama mereka kecuali 3 saja. Yang pertama, amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, memerintahkan sedekah. Yang ketiga, mendamaikan pihak yang bertikai. Jangan sampai sesama muslim bertikai. Maka 3 ucapan yang dinyatakan Allah baik, salah satunya adalah mendamaikan pihak-pihak yang bertikai biar terjaga ukhuwah Islamiyah. Ini menunjukkan sangat tinggi kedudukannya ukhuwah Islamiyah di dalam Islam. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang pertama kali beliau lakukan? Apa yang pertama kali beliau lakukan? 2 hal.
Yang pertama membangun masjid, dan yang kedua mempersaudarakan di antara kaum muslimin, antara muhajirin dan ansar. Gak ada hubungan kekerabatan darah, gak ada hubungan nasab, gak ada hubungan keluarga, tapi Nabi persaudarakan. Ini Nabi lakukan setelah membangun masjid, menunjukkan tingginya ukhuwah Islamiyah. Kita lihat Abu Bakar Siddiq dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zaid. Umar dipersaudarakan dengan Utsman bin Malik. Ja'far dipersaudarakan dengan Mu'ad bin Jabal. Kemudian Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Arabi. Bilal dipersaudarakan dengan Abu Rawhah. Kemudian Abu Darda dipersaudarakan dengan Salman. Mereka dan yang lain-lainnya sangat banyak. Gak ada hubungan darah, tapi Nabi persaudarakan sehingga seakan-akan kakak beradik. Bahkan awalnya Allah tetapkan mereka saling mewarisi. Yang kemudian saling mewarisi dinasakh, dihapus. Itu yang Nabi lakukan pertama kali ketika Madinah. Selain membangun masjid adalah mempersaudarakan. Ini menunjukkan tingginya ukhuwah Islamiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memahami betul bahwa ukhuwah Islamiyah kedudukannya sangat tinggi, maka kita tidak boleh mengabaikan hak-haknya. Apa saja hak-hak ukhuwah Islamiyah yang mesti kita tunaikan? Sangat banyak. Pada kesempatan kali ini kita bisa saling mengingatkan beberapa di antaranya. Yang pertama disebutkan di dalam satu hadis ada 4 perkara. Hadis ini riwayat Ibnu Umar, dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin kurbatan farraja anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Atau kama qala Nabi, muslim itu saudara muslim yang lainnya. La yadlimuhu, jangan mendoliminya. 1. Wala yuslimuhu, jangan menyerahkan kepada musuh atau tidak membiarkan saudaranya disakiti. 2. Yang ketiga, wa man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang menolong saudaranya, kanallahu fi hajatihi, saling menolong. 3. Kemudian akhir hadis ini Nabi bersabda, man satara musliman satara yaumal qiyamah, barang siapa yang menutupi aib, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. 4. Ini semuanya hak muslim yang disebutkan dalam satu hadis. Yang pertama, jangan mendolimi. Suatu ketika seorang sahabat dikenal Abdullah bin Khimar ditangkap. Kenapa? Karena kedapatan minum khamar. Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau perintahkan pukuli dia. Karena memang hukuman orang yang minum khamar dipukuli. Maka para sahabat memukulinya, mencambuknya. Ketika itu ada orang bercakap-cakap mengomentarinya dengan komentar-komentar keburukan. Kurang lebihnya, apa itu orang? Melaknat dan seterusnya. Nabi mengetahuinya, maka Nabi tegur, kalian jangan membantu setan. Kalian jangan bantu setan. Dia Abdullah bin Khimar mencintai Allah dan Rasulnya. Ada orang bercakap-cakap mendolimi Abdullah bin Khimar yang lagi dihukum. Mendolimi secara lisan, Nabi tidak terima. Mendolimi secara lisan, ngata-ngatain, Nabi tidak terima. Lalu bagaimana kalau mendolimi muslim secara fisik? Kemudian suatu ketika Abu Dar dijumpai bersama budaknya, pakaiannya sama. Abu Dar seorang tuan, di sampingnya budaknya, tapi pakaiannya sama. Ada orang melihat terkaget-kaget, loh kok sama dengan tuannya pakaiannya. Maka Abu Dzar menuturkan, gini ceritanya. Dulu aku berbuat salah. Aku ngata-ngatain seorang budak. Kamu ini
keturunan wanita berbibir besar, berkulit hitam berambut keriting, kurang lebihnya demikian. Aku ngata-ngatain seorang budak demikian. Nabi melihatku, aku ditegur keras. Budak itu ada di bawah kekuasaan kalian. Allah perintahkan untuk diperhatikan baik-baik. Dia berada di kekuasaan kalian, amanah dari Allah. Beri dia makan sesuai yang kamu makan, beri dia pakaian sesuai yang kamu berpakaian. Sejak saat itu, aku memperlakukan budak. Apa yang aku makan, dia makan. Apa yang aku berpakaian, dia berpakaian. Allahu Akbar. Dia berbuat dolim secara lisan. Nabi tidak terima. Langsung Nabi tegur. Lalu bagaimana kalau kedolimannya secara fisik atau lebih dari itu? Hak ukhuwah Islamiyah, tidak boleh ada kedoliman sesama mereka. Tidak boleh mendolimi. Yang kedua, wala yuslimuhu, tidak menyerahkannya kepada musuh atau tidak rela saudaranya disakiti. Suatu ketika wanita sahabiyah radhiyallahu anha, dia perlu menjual emas. Berangkatlah dia ke pasar Bani Qainuqa, pasarnya orang Yahudi. Di depan kedai emas milik seorang Yahudi, di situ dia mau transaksi. Penjaga toko atau pemilik toko yang Yahudi itu meminta, tolong buka cadarmu. Ya enggak maulah. Masa meminta cadar dibuka? Ya enggak maulah. Tetapi kemudian ketika sahabiyah radhiyallahu anha ini duduk, diikat bagian belakangnya dengan tali, dicantelkan pada sesuatu di bawah. Pas dia berdiri, terlepas itu jilbabnya. Orang-orang Yahudi mentertawakan, dia menjerit histeris. Ada seorang sahabat di situ melihat saudarinya disakiti, tidak terima, dia bangkit, dia bunuh Yahudi yang memperlakukannya demikian. Tetapi kemudian sahabat yang membunuh ini dibunuh oleh Yahudi yang lainnya, yang kemudian ini sebab terjadinya perang Bani Qainuqa. Jadi di sini hak ukhuwah Islamiyah tidak membiarkan saudaranya disakiti. Kemudian dalam satu hadis Ibnu Umar tadi disebutkan saling menolong. Kita bisa melihat bagaimana antara Muhajirin dan Ansor saling menolongnya luar biasa. Terlalu banyak kisahnya untuk kita sampaikan. Kemudian masih dalam satu hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim itu, Nabi bersabda, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sekali-kali sesama muslim jangan membeberkan aib. Sesekali sesama muslim jangan membuka ghibah, membuka menceritakan kekurangannya. Allah berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu." Jangan ghibah sesama kalian. Mau enggak kalian makan bangkai saudaranya? Dia mati dan bangkainya kamu makan? Tidak mungkin. Nah itu hukuman atau ibarat orang yang ghibah itu makan bangkai saudaranya. Jangan sekali-kali ghibah. Yang ini masih merebak di sebagian kaum muslimin. Memangnya enggak boleh menceritakan keburukan orang? Boleh. Caranya langsung dengan yang bersangkutan. Mas ngapunten, Pak ngapunten, kita sesama muslim, saya peduli sama bapak, sama ibu, ada yang saya jumpai dari bapak ibu gini-gini, ngapunten. Oh ya terima kasih diingatkan. Ingatkan. Ajak langsung bicara yang bersangkutan, bukan dibeberkan ke pihak lain yang berarti mempersilahkan kehormatannya diinjak-injak. Suatu ketika ada seseorang menceritakan kepada Iyas bin Muawiyah. Iyas bin Muawiyah ini seorang qadhi zaman Umar bin Abdul Aziz, zaman-zaman tabi'in ketika itu. Dia menceritakan keburukan seseorang. Maka Iyas bin Muawiyah yang qadhi bertanya balik, ente terlibat enggak dalam perang Hindi? Enggak. Ente terlibat enggak dalam perang Sindi? Enggak. Ente terlibat enggak dalam perang Turki? Enggak. Lah, gimana bisa orang-orang non-muslim selamat dari ente, sementara saudara muslim kok enggak selamat dari ente? Dia baru sadar. Selalu nginjek-nginjek kehormatan saudaranya sendiri, ghibah. Sementara mereka yang non-muslim selamat aman dari dirinya. Dia baru sadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini dalam satu hadis. Hak-hak ukhuwah Islamiyah. Jangan mendolimi. Kemudian saling menolong.
tidak membiarkan saudaranya disakiti, dan tidak dibicarakan aibnya. Yang berikutnya, apa hak ukhuwah Islamiyah? Saling menghormati dan menyayangi. Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana." Oh, kama qala Nabi, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak bisa menghormati senior dan tidak bisa menyayangi junior. Ini hak ukhuwah Islamiyah. Kalau diterapkan, ukhuwah Islamiyah terjaga. Yang senior dihormati, yang junior disayangi. Senior dan junior tidak saja sisi umur, ada kalanya sisi kedudukan. Mungkin dia masih muda tapi ditokohkan, mungkin dia masih muda tapi disepuhkan. Itu namanya senior, hormati. Nah, kemudian yang junior disayangi. Ini penting sekali. Suatu ketika ada dua orang sahabat, yang satu senior, yang satunya lagi junior, datang di hadapan Nabi. Mungkin yang muda terlalu semangat juga memulai pembicaraan. Ya Rasulullah, gini-gini. Nabi tidak mau. Kabbir al-kubur, kata Nabi. Yang memulai itu yang senior. Hormatilah senior. Kemudian hak ukhuwah Islamiyah yang berikutnya adalah bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja sama. Coba kita lihat. Mereka tentara sekutu. Berapa jumlahnya? 10.000. Ada Quraisy, ada Hotofan, dan yang lain-lainnya. Dalam kalkulasi mereka, ringsak Madinah. Habis kaum muslimin tidak tersisa. Nabi SAW dan para sahabatnya habis tidak tersisa. Ada berapa jumlah kaum muslimin di Madinah? Sementara mereka tentara sekutu. Mereka strateginya demikian, langsung ringsak ke Madinah. Maka Nabi dan para sahabat mendengar rencana mereka seperti itu, apa yang dilakukan? Bekerja sama. Ayo bau-membau, membikin parit. Di jalan masuk ke Madinah, pintu masuk ke kota Madinah, dibikin parit. Berapa orang bikin satu parit, berapa orang lagi bikin satu parit sampingnya, berapa orang bikin parit sampingnya lagi. Selesai. Ketika tentara sekutu yang jumlahnya 10.000 datang, mereka nggak bisa masuk, terhalang oleh parit. Kuda lewat loncat nggak bisa, paritnya lebar. Tapi mereka merasa jumlahnya besar sehingga tetap berusaha masuk melalui celah-celah antara parit dan parit. Tapi kaum muslimin sigap dengan memanai dari jauh sehingga mereka susah masuk. Ada kaum muslimin selamat dari tentara sekutu yang jumlahnya sangat banyak. Kenapa? Karena bekerja sama. Ketika itu makanan lagi nggak ada. Nabi sendiri ketika menggali parit dengan perut yang digandel batu. Demikian juga para sahabat lapar. Tapi karena kerjasama, kekurangan, kemudian adanya kerjasama menjadi kekuatan. Ini hak ukhuwah Islamiyah yang akhirnya mereka selamat dari serangan tentara sekutu. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang pertama kita sudah saling mengingat-ingat bareng-bareng tentang apa saja yang merupakan hak-hak ukhuwah Islamiyah. Tentunya masih banyak sekali ketika kita melihat Al-Quran dan hadis. Tetapi itulah yang bisa kita saling mengingatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ukhuwah Islamiyah harus tampil luar biasa untuk kemaslahatan kaum muslimin yang sifatnya duniawi. Kalau untuk kemaslahatan duniawi ukhuwah Islamiyah tampil sedemikian hebat, maka tentunya
untuk kemaslahatan ukhrawi, ukhuwah Islamiyah harus tampil lebih hebat lagi. Kenapa demikian? Jelas. Kemaslahatan dunia sifatnya sementara. Selama orang hidup di dunia atau selama dunia ada, setelah itu kiamat selesai. Yang ada adalah kiamat selesai. Yang ada adalah akhirat. Maka kalau ukhuwah Islamiyah tampil luar biasa untuk kemaslahatan dunia, maka ukhuwah Islamiyah harus tampil lebih hebat lagi untuk kemaslahatan ukhrawi. Maka apa yang merupakan hak ukhuwah Islamiyah terkait dengan perkara-perkara ukhrawi harus lebih digalakan. Agar selamat bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat. Kalau ada seorang muslim menyampaikan kepada saudaranya yang semangat dengan perkara-perkara ibadah tetapi terdapat kesyirikan, maka dia mengingatkan demi keselamatan di akhirat. Ini bukan memecah belah, ini bukan menyelisih ukhuwah Islamiyah. Karena demi keselamatan di akhirat. Kalau ada seorang muslim mengingatkan saudaranya yang semangat beribadah, tetapi ibadah-ibadah bikinan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, ini juga bukan memecah belah. Ini bagian dari ukhuwah Islamiyah biar selamat di akhirat. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam tahapan di mahsyar nanti kaum muslimin berbondong-bondong menuju Kautsar, telaga Nabi. Tetapi apa yang terjadi? Ada sebagian kaum muslimin yang tidak bisa mendatangi telaga Kautsar. Padahal mendatangi telaga Kautsar itu penting sekali dan keamanan pertama di mahsyar. Karena setiap orang yang bisa minum di telaga Kautsar gak pernah haus selama-lamanya. Ada yang gak bisa mendatangi telaga Kautsar. Maka Nabi risau, kenapa ada umatku yang tidak bisa mendatangi telaga Kautsar? Maka Nabi bermunajat kepada Allah, Rabbi ashabi ashabi. Ya Allah, kenapa ada umatku yang gak bisa mendatangi telaga Kautsar? Maka Allah jawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Hei Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat setelahmu. Para ulama menjelaskan, mereka semangat untuk beribadah kepada Allah, tetapi dengan tata cara yang tidak pernah Nabi contohkan. Akibatnya tidak bisa mendatangi telaga Kautsar. Ini kan kasihan. Jadi ketika ada kaum muslimin mengingatkan saudaranya agar ibadah-ibadahnya hanya yang dicontohkan oleh Nabi, jangan terlalu semangat, tetapi bikinan-bikinan sendiri, ini bukan merusak ukhuwah Islamiyah, justru ini bagian dari ukhuwah Islamiyah. Semoga Allah memberikan kita taufik sehingga kita berkekuatan untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah yang selama ini sudah ada pada kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wahdil man khadhalad din. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah alladzi la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tuqawwi ukhuwah islamiyah bainana, an tuqawwi ukhuwah islamiyah bainana, an tuqawwi ukhuwah islamiyah bainana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.